Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Miss di Mapel KN1 kelas 7. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kalian masih ingat tidak pelajaran kemarin? Masih ingat? Ya, kemarin kita belajar tentang pengertian aswaja. Kemudian ulama yang mengembangkan aswaja itu siapa saja? Masih ingat ya? Ya. Sekarang kita belajar tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa saja? Ada berapa? Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3. Yang pertama yaitu bidang akidah. Kemudian yang kedua bidang syariat. Dan yang terakhir adalah bidang tasawuf. Bidang akidah, syariah, tasawuf itu membahas tentang apa? Nah, kita bahas ya. Bidang akidah itu adalah berhubungan dengan keyakinan. Jadi berhubungan dengan iman. Keyakinan kita itu mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau bidang syariat itu adalah berhubungan dengan ibadah. Jadi bagaimana sholat kita, puasa kita, haji dan sebagainya. Itu adalah dibahas di bidang syariat. Kemudian yang ketiga adalah bidang tasawuf. Tasawuf ini adalah berhubungan dengan torekoh. Ya. Jadi ini adalah tingkatan tertinggi dalam beribadah. Nah, ini tadi adalah ajaran-ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yang kita bahas adalah bidang akidah. Tadi bidang akidah itu kan berhubungan dengan keyakinan. Keyakinan atau iman. Ada yang tahu iman itu apa? Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan. Itu adalah pengertian iman. Kemudian ajaran pokok dari bidang akidah itu apa saja? Yang pertama adalah Allah mempunyai takdir atas manusia. Tetapi manusia memiliki bagian untuk usaha atau ikhtiar. Jadi manusia itu harus berusaha dan Allah yang menentukan. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan orang-orang yang berusaha untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Itu dari surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi manusia itu wajib berusaha dan Allah yang menentukan. Yang kedua, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan manusia. Jadi ketika manusia berbuat dosa, berbuat salah, itu tidak langsung dianggap kafir. Bagi aswaja, manusia yang berdosa besar tetap mukmin dan bukan kafir. Dia kelak akan masuk surga setelah menerima balasan atau hukuman di neraka sesuai dengan perbuatannya. Jadi, meskipun orang itu berdosa besar, dia itu tetap dianggap mukmin. Jadi nanti di akhirat dia itu akan menerima balasan atau hukuman di neraka dulu sesuai perbuatannya. Setelah perbuatan dosanya itu dibalas dan habis, kemudian dia bisa masuk surga. Itu adalah pendapat dari aswaja. Kemudian ajaran pokok yang ketiga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah yang disusun dalam satu mushaf.
Jadi bukan makhluk. Yang namanya makhluk itu kan berarti bisa bernafas dan lain-lain, sebagaimana ciri dari makhluk hidup. Bukan, Aswaja berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Kemudian yang keempat, ajaran pokoknya adalah Aswaja meyakini Allah memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Ayo, siapa yang ingat 20 sifat wajib itu apa saja? Ada yang ingat? Iya, sifat wajib Allah itu yang wujud, kidam, bakok, dan sebagainya. Itu ya, itu disebut dengan sifat wajib. Kemudian sifat mustahil, itu adam, hudus, fana, dan sebagainya. Nah, itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Yang terakhir sifat jaiz Allah apa? Ya, fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Itu tadi Aswaja meyakini sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang yang beriman kelak akan masuk surga dan dapat melihat Allah atas izinnya. Siapa yang mau melihat Allah? Semuanya ya. Ya, jadi semoga nanti ketika sudah di akhir zaman ya, kita dapat melihat Allah atas izin Allah. Kemudian yang keenam itu adalah Aswaja berpendapat bahwa keadilan Allah adalah Allah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi Allah itu adil. Siapa yang berbuat baik, selalu beramal soleh, berarti dia nanti bisa masuk surga. Beda dengan orang yang selalu berbuat maksiat, jahat, itu nanti akan masuk neraka. Jadi Allah itu selalu adil kepada hambanya. Jadi hambanya yang selalu berdoa, selalu berusaha, belajar dengan giat, berarti dia nanti akan mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang terakhir adalah Aswaja mentakwilkan tangan Allah, mata Allah, dan wajah Allah sebagai kekuasaan Allah, penglihatan Allah, dan zat Allah. Jadi Allah, tangan Allah itu diibaratkan adalah sebagai kekuasaannya Allah. Jadi semua apa yang terjadi di dunia ini itu adalah kehendak Allah. Nah, ini tadi adalah ajaran pokok yang ada di dalam bidang akidah. Sudah paham ya anak-anak ya? Dalam bidang akidah, NU itu mengikuti ajarannya siapa? Ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemarin sudah kita bahas ya, dulu di Matsama juga kita sudah bahas tentang ini. Kemudian yang kedua adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi keduanya ini adalah ulama yang dianut oleh NU dalam bidang akidah. Diingat-ingat ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Syekh Az-Zabidi dalam kitab Ithaf As-Sadat Al-Muttaqin mengatakan bahwa yang artinya ya, apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti paham Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Itu adalah kita, karena kita mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi kalau disebut Aswaja yang mengikuti dua imam itu. Bidang yang kedua yaitu adalah bidang syariat. Tadi bidang syariat itu berhubungan dengan ibadah ya. Bagaimana ibadah kita, sholat kita, kemudian puasa, haji, umroh dan sebagainya. Itu kan diatur dalam syariat. Nah, dalam bidang syariat kita itu mengikuti pola madhab. Jadi kita tidak mengeluarkan hukum sendiri, tapi kita mengikuti pola madhab. Pola madhab itu yang bagaimana? Yaitu yang mengikuti ajaran para ulama yang mampu menggali ajaran Islam dari sumbernya yaitu Al-Quran, hadis, dan mampu berijtihad untuk memecahkan masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis.
Jadi pola madhab itu yang menggali ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis. Kemudian berijtihad jika tidak berijtihad untuk memecahkan masalah jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam mengikuti pola madhab ini, NU itu mengikuti 4 imam madhab ya, atau madhahibil arba'ah. Masih ingat 4 imam madhab itu siapa saja? Iya betul, yang pertama adalah Imam Hanafi. Kemudian yang kedua adalah Imam Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i. Dan yang terakhir adalah Imam Hambali. Itu adalah 4 imam madhab yang kita ikuti dalam bidang syariat. Orang yang mengikuti hasil ijtihad para mujtahid mutlak, jadi orang yang mengikuti ijtihad para ulama itu ya, itu adalah disebut dengan bermadhab atau taklid. Mengikuti, jadi taklid itu artinya adalah mengikuti. Bidang yang terakhir adalah bidang tasawuf. Jadi kalau yang pertama tadi bidang akidah, kemudian yang kedua adalah bidang syariah, yang ketiga adalah bidang tasawuf. Bidang tasawuf ini itu adalah ajaran tentang akhlak atau perilaku manusia dalam berhubungan baik dengan Sang Pencipta atau Allah maupun dengan sesama manusia. Jadi ajaran tasawuf ini itu adalah membersihkan hati dari segala kotoran, dari segala perbuatan iri, dengki, dan sebagainya. Kalau hati kita sudah bersih, maka kita terhadap orang, akhlak kita terhadap orang itu juga akan baik. Makanya bidang tasawuf tadi berhubungan dengan akhlak. Akhlak itu tadi bentuk kesadaran yang ada dalam setiap manusia untuk berbuat sesuatu. Jadi ketika orang itu berbuat baik, tentu dia sadar. Kalau berbuat jelek juga sadar. Nah, itu berhubungan dengan akhlak. Dalam bidang tasawuf ini, itu sebenarnya adalah berperilaku sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tasawuf tadi kan membersihkan diri dari segala hal kotoran yang ada dalam diri kita. Kalau hati kita sudah bersih, berarti perilaku kita baik dan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aswaja dalam bidang tasawuf ini menempatkan tasawuf sebagai ajaran untuk mendidik dan membimbing aspek batin seorang hamba untuk mencapai derajat ihsan, yaitu seseorang yang bisa merasakan kehadiran Allah dalam segala ruang kehidupan. Jadi bidang tasawuf ini berhubungan dengan hal batin. Ketika melakukan ibadah, ketika kita beribadah, itu berarti berhubungan dengan batin seseorang. Jadi orang yang belajar ilmu tasawuf, itu seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Allah itu selalu ada bersama kita. Jadi makanya kalau orang yang belajar ilmu tasawuf, ketika dia makan, minum, selalu ingat dengan Allah. Jadi ketika mau berbuat jahat, dia tidak berani karena dia yakin bahwa Allah bersamanya. Kalau Allah bersamanya, berarti kalau mau berbuat jahat kok dilihat orang kan otomatis tidak berani ya. Ya, itu bidang tasawuf. Jadi ketiga bidang ini adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama tadi apa? Bidang akidah. Yang kedua bidang syariat. Dan yang terakhir adalah bidang tasawuf. Dalam bidang tasawuf, NU itu mengikuti ajarannya yang pertama adalah Imam Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi. Kemudian yang kedua adalah Imam Al-Ghazali. Jadi dalam bidang tasawuf ini NU mengikuti ajaran dua imam tersebut.
Itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Dan Bu Miss mohon maaf apabila dalam pelajaran hari ini ada yang tidak berkenan di hati anak-anak semua. Bu Miss terima kasih dan pamitan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.